Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sosial media, dan media merupakan wadah bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat, kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga ta'zimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu sebagian dari Asmaul Husna yang judulnya adalah As-Sabur. Jadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini ialah As-Sabur. As-Sabur adalah salah satu Asmaul Husna yang memiliki arti yang maha penyabar. Jadi makna dari As-Sabur di situ maknanya artinya adalah yang maha penyabar. Ini adalah salah satu nama indah Allah yang menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat sabar yang tak terbatas dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil tindakan. Jadi Allah Subhanahu wa taala di situ memiliki sifat sabar yang tak terbatas. Lain dengan manusia. Kalau manusia di situ kesabarannya tak terbatas. Kesabarannya terbatas. Kenapa? Karena sifatnya manusia tersebut ada yang sifatnya marah. Ada juga sifatnya lalai juga. Karena sifat kelalaian tersebut, lupa untuk bersabar dan juga sebagainya. Maka disitulah keterbatasan dari sifat manusia. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala di situ memiliki sifat as-sabur yang maha penyabar dan kesabarannya tak terbatas. Serta Allah Subhanahu wa taala tidak tergesa-gesa dalam mengambil tindakan. Allah memberikan waktu kepada hambanya untuk bertaubat dan tidak langsung memberikan hukuman atas kesalahan mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala, bukti kesabaran Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya di situ ya. Terhadap ciptaannya. Allah Subhanahu wa taala memberikan jangka waktu bagi mereka yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya, misalkan jikalau ada seseorang yang itu melakukan perbuatan jahat, perbuatan dosa, maka tidak langsung dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan diberikan jangka waktu oleh Allah kepada mereka supaya mereka bisa bertaubat dan kembali kepadanya dan bisa menyesali atas kesalahan-kesalahan yang mereka perbuat. Berikut adalah beberapa poin penting terkait dengan as-sabur. Yang pertama, kesabaran Allah. Allah tidak terburu-buru dalam memberikan balasan atas perbuatan manusia, baik itu kebaikan maupun keburukan. Jadi Allah Subhanahu wa taala di sini tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan ataupun memberikan balasan kepada makhluknya yang berbuat dosa. Melainkan diberikan jangka waktu. Jangka waktu tersebut digunakan sebagai jangka waktu yang diberikan kepada manusia untuk senantiasa manusia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan mengenai tentang as-sabur yang selanjutnya, pemberian waktu.
Allah memberikan waktu kepada manusia untuk memperbaiki diri dan bertaubat sebelum memberikan hukuman. Jadi apa-apa di situ diberikan jangka waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya diberikan seorang utusan Rasul kepada suatu kaum. Dan Rasul tersebut mengingatkan kepada kaum tersebut yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau misalkan ingkar, mereka tetap ingkar dan melawan terhadap Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah bisa jadi Allah akan memberikan hukuman bagi mereka semua. Salah satu contohnya kisah Nabi Musa dengan Fir'aun dan juga kaumnya. Di situ makanya Fir'aun tersebut diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga pasukannya dengan ditenggelamkan di laut. Teladan bagi manusia. Jadi berbagai macam hal yang kita bisa dapatkan jikalau kita bisa memahami makna dari as-sabr di situ, bahwasanya kita bisa meneladani di dalam kehidupan kita. Umat Islam diharapkan untuk meneladani sifat sabar dari Allah dalam kehidupan sehari-hari. Makanya dengan kita bisa memahami makna as-sabr, kita bisa meneladani, mengambil hikmah dari hal semacam itu, mengambil ilmu bahwasanya kita senantiasa menjadi pribadi yang sabar di dalam menjalani kehidupan kita. Berkaitan dengan sifat as-sabar, as-sabur, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 155, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Artinya, kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Sampaikanlah wahai Nabi Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi kalau misalkan kita membaca lagi tentang ayat ini, bahwasanya ayat ini di situ mengungkapkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menguji mereka di situ ya dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan juga buah-buahan. Dan sampaikanlah kepada mereka yang menghadapi semua itu dengan sabar. Ya. Semoga ini bisa bermanfaat buat kita semua dan menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Dan ini merupakan yang terakhir ya, dari Asmaul Husna, yaitu As-Sabur, yang merupakan bagian terakhir dari Asmaul Husna yang jumlahnya adalah 99. Dan nanti kita akan kembali berjumpa di video berikutnya dengan pembahasan yang berkaitan dengan topik-topik keislaman. Semoga ini bisa bermanfaat buat kita semua dan menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baiti ajma'in kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya, mari kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat. Semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan hajat-hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan hajat-hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.